Jaya ini ngambil sleeping bag, tapi ketika mau ngambil sleeping bag, dia benar-benar dikagetin bahwa yang tidur di dalam tenda mereka itu bukan cuma Joni. Yang harusnya di sebelah Joni ini adalah Ilham dan Engkus, tapi sekarang itu benar-benar berubah jadi sosok dua pocong yang lagi ngerebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Ilham, Jaya, dan kawan-kawan lagi nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi di Instagram gua. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa gitu kan, kita sebat but. Terus kita ngopi-ngopi, tapi nge-es ini mah. Dan ini adalah part 3 nih. Lu pada semua pada komen nih ya, kira-kira ada drama nggak nih kayak sebelumnya kan si Jaya tuh pacaran tiba-tiba meninggal. Kira-kira Ilham ini endingnya akan kayak gimana sama si Sinta ini? Pokoknya kalian bisa tulis di kolom komentar karena ceritanya masih akan panjang Ilham dan si Sinta ini cuy. Oke, gue bakal lanjutin. Jadi kemarin itu udah dimana si Jaya sama si Joni lagi ngimpit gara-gara ngeliat satu sosok yang ada di pohon tiba-tiba jatuh gubrak gitu kan. Panik dong mereka dan lari teriak-teriak manggil nama si Ilham. Lari mereka sekencang-kencangnya dan singkatnya mereka ini langsung sampailah di area tenda. Dan ketika sampai di area tenda mereka berdua dikagetin, yang dimana ternyata Ilham, terus si Engkus, terus si Sinta itu udah ada dalam tendanya masing-masing. Tapi yang bikin aneh adalah Ilham dengan kondisi sudah tidur, Engkus pun sudah kondisi dalam tidur. Nah, sedangkan si Sinta ini kondisi tidur di tenda yang sebelumnya, di tenda satu orang ini cuy. Tapi dalam kondisi si pintunya itu nggak ditutup. Dari situ kan kayak, loh kok mereka tiba-tiba udah tidur dan udah ngerebah gitu kan. Nah, si Joni ini langsung buru-buru ngebangunin si Ilham. Ham, bangun Ham. Tapi Ilham tuh kayak nggak ngomong sepatah kata pun, cuman menggerakkan sebuah badannya yang mengisyaratkan ketika kita lagi tidur nih, bisa kalau dibangunin gitu kayak mager gitu kan. Nah, di situ pun kayak ya udah deh biarin, mungkin mereka udah sampai gitu kan. Tapi Jaya ini punya firasat atau feeling yang dimana kok kayak ada yang nggak beres. Tapi ya sudahlah, toh juga ini udah mulai memasuki ya udah jam lewat mereka gitu kan, dimana mereka harus ngebangunin teman-temannya yang lain buat ya gantian tidur. Tapi ketika dibangunin mereka berdua ini nggak bangun-bangun. Sedangkan si Joni karena udah lelah banget gitu kan, ya udahlah dia memutuskan untuk tidur. Nah, ketika si Joni udah ngerebah juga, Jaya ini punya rasa nggak enak yang dimana tenda dari si Sinta ini itu nggak ditutup kan. Dia tuh mau nutupin tenda dulu nih, kasihan takutnya angin masuk gitu kan, malah dingin dan hipotermia.
Akhirnya Jaya ini kayak ya udahlah gue tutupin dulu. Johnny ini udah ngerebah nih, terus mau ditutupin lah. Tapi ketika mau ditutup, itu ada tangan yang megang tangan si Jaya. Tapi ketika dipegang, tangannya bener-bener dingin. Dan di situ pun ketika ngeliat, Sinta bangun. Kenapa bangun? Baru mau ditutupin karena dingin gitu kan. Sinta ini minta buat ditemenin tidur sama si Jaya. Bang Jaya, temenin Sinta bobo ya. Itu tuh kayak, aduh nggak bisa nih. Iya, sekalipun dia mau pun gitu kayak, wah nggak mungkin lah, dia harus nolak, benar-benar nolak. Karena Sinta ini kan bisa dibilang incaran dari si Ilham. Kalau dia sampai ngerebah atau tidur di sana, walaupun mungkin Jaya juga nggak bakalan ngapa-ngapain juga, tapi ada kesan ngerasa nggak enak sama si temennya, dan temennya pun pasti akan percaya bahwa Jaya ini nggak bakalan ngapa-ngapain juga. Tapi cuy, Sinta ini benar-benar maksa, yang dimana kayak temenin, Sinta takut, Sinta dingin dan sebagainya. Di situ pun Jaya kayak ya udah, kalau Sinta dingin, Sinta mau ditemenin, ya udah Sinta rebahan aja, Bang Jaya biar di luar gitu kan, kayak ya udahlah di depan tenda. Tapi Bang Jaya mau ngambil sleeping bag dan selimut dulu. Jadi Jaya ini pengen punya tujuan yang dimana kayak ya udahlah gue ngejedok di depan, ngampar pakai matras, terus gue tidur gitu kan pada saat itu. Akhirnya Jaya ini ngambil sleeping bag, tapi ketika mau ngambil sleeping bag, dia bener-bener dikagetin bahwa yang tidur di dalam tenda mereka itu bukan cuma Johnny. Yang harusnya di sebelah Johnny ini adalah Ilham dan Engkus, tapi sekarang itu benar-benar berubah jadi sosok dua pocong yang lagi ngerebah. Dan yang paling parah adalah satu pocongnya dipeluk sama si Johnny. Di situ tuh Jaya tuh kayak, astagfirullahaladzim, kenapa tiba-tiba bisa ada lontong di sini gitu kan? Mana itu bocah main peluk-peluk aja lagi. Kain kafannya udah kusam, bau. Karena bingung nih, Jaya ini mau ngebangunin, tapi gimana? Sampai akhirnya Jaya ini langsung cabut dari area tenda tersebut dan langsung punya seketika feeling bahwa yang ada di dalam tenda itu bukan si Sinta, tapi punya feeling bahwa kayaknya yang di dalam juga itu adalah demit gitu kan cuy. Sampai akhirnya nengok ternyata benar. Sosok tersebut adalah demit atau setan yang sebelumnya ngikutin mereka berdua. Dan di situ nggak teriak si Jaya ini, cuman dia tuh agak melipir ke belakang tenda dan ngeprak gitu. John, bangun John, lihat sebelah lu apaan gitu, sambil ngeleos agak menjauh sedikit. Nah ketika udah jauh ini, Jaya ini langsung kayak celangak-celinguk, di mana keberadaan mereka berdua gitu kan? Kok belum datang? Ketika lagi celangak-celinguk, si Johnny yang nggak denger berisik dari si Jaya kayak, apaan sih ini bocah bacot banget dah. Tapi Johnny ini langsung sadar, kok bau kayak dibuka pelan-pelan kok putih. Yang awalnya sleeping bagnya ya kayak warna-warna gelap, kok tiba-tiba putih. Dan semakin diperhatiin, Johnny ini sadar bahwa di samping si Johnny ini itu adalah sosok pocong cuy. Nah karena kondisi si Johnny ini tidur dan pakai sleeping bag kan udah kayak kepompong dan panik juga, dia tuh bisa ngibrit lari, tapi bukannya lari kencang, justru keserimpet. Bahkan itu tuh sampai ngesot udah kayak ulet jengkal cuy, ulet keket gitu kan, udah usat esot sampai akhirnya terlepas. Bahkan di situ pun si Jaya sampai geleng-geleng kepala. Lu ngapain di situ, udah kayak ulet keket gitu kan? Lu udah gue teriakin juga lama banget keluar, udah tahu di sebelah lu ada pocong, masih aja ngerebah. Ya kan gue gak tahu, kata si Johnny itu sleeping bag lu tiba-tiba keluar lagi, aduh anyep dah tuh barang lu, dia bilang gitu kan. Udahlah bodo amat masalah sleeping bag, tapi itu gimana ceritanya teman-teman kita bisa berubah jadi pocong? Jaya ini bilang lagi, kayaknya
emang dari awal itu tuh bukan teman-teman kita, karena memang udah ada keanehan. Cuman gue masih berpikir logika aja pada saat itu. Ya sampai akhirnya ada pembuktian seperti ini. Ya udahlah, kita nggak bisa berbuat banyak dan kita harus buru-buru cari kedua teman kita dan termasuk Sinta juga. Di situ pun akhirnya mereka nunggu dulu sebentar dan teriak-teriak manggil nama si Ilham ini cuy. Dan kita akan beralih ke si Ilham dan si Ingkus. Mereka berdua setelah naik nggak ngedengar suara dari si Jaya. Padahal yang sebelumnya Jaya ini udah pernah sempat teriak kan, yang dimana manggil nama mereka. Tapi benar-benar hening atau cuman ada suara binatang malam doang. Terus-terusan nyari. Nah ketika nyari dalam semak belukar ini juga nggak jauh berbeda medannya seperti Jaya. Ilham ini kayak ngeberhentiin si Ingkus. Stop dulu Kus. Ilham ini seolah kayak ngerti dan paham bahwa situasi di sini itu ada yang disembunyiin. Ilham langsung baca doa. Semoga ada sebuah petunjuk di area situ. Dan seketika semak yang sebelumnya mungkin sama kayak si Jaya gitu ya, ada jalur yang kelihatan, tapi semak ini tuh seolah kayak ngebuka sendiri dan justru ngasih lihat bahwa ada satu sosok yang lagi jongkok dan itu seperti kayak lagi nungguin sesuatu dan entah lagi ngapain. Tapi Ilham udah tahu bahwa sosok tersebut itu lagi berada di sebelah dari si Sinta ini. Ilham langsung benar-benar marah dan kesel. Ilham ini langsung lari tanpa ngasih aba-aba ke si Ingkus. Sedangkan si Ingkus yang melihat si Ilham lari, ya ikutan lari aja. Walaupun tahu bahwa yang ada di depan itu adalah sosok yang benar-benar ya bisa dikatakan setan gitu kan. Langsung ketika udah deket, Ilham ini langsung nendang sosok tersebut dengan kencengnya dan bahkan dengan sebuah kata-kata kekesalan yang dimana seolah kayak ngusir, pergi lu dari sini dan jangan pernah ganggu dari temen gua. Dan ketika ditendang karena memang langsung kayak gitu kan, ya entah tendangannya sakti atau gimana gitu, ini cabut lah gitu. Gue cuman bisa geleng-geleng kepala doang. Ya itu adalah sifat Ilham ketika murka sama yang namanya demit nih cuy. Ketika sosok itu udah pergi, ternyata memang benar sosok itu seolah kayak entah melakukan sesuatu apa kepada si Sinta. Di situ pun Sinta dalam kondisi pingsan dan memang ada sebuah aura yang dimana itu tuh benar-benar kayak memang pemikat dari si makhluk tersebut. Dan sebenarnya Ilham ini mau ngerogoh atau nyari sumber apa sih kira-kira yang disukai sama si demit ini sampai ngebuat si Sinta seperti itu. Tapi diurungkan karena kan beda murim, yang dimana Ilham ini minta bantuan ke si Ingkus untuk mapah si Sinta ini. Lu gendong ya, tolongin. Nah ini ya Ingkus mah nurut-nurut baik, akhirnya digendong tuh. Nah ketika digendong mereka ini cabut lah. Di situ pun Ilham bakal nanya ada kejadian apa dan kenapa bisa seperti itu. Akhirnya cabut nih kan si Ilham ini, pergi lagi dan balik lagi mau ke arah tenda. Nah kita akan balik lagi ke si Jaya sama si Joni. Joni kan yang bingung, kemana nih temen gua kok agak ada. Akhirnya dia tuh kayak memutuskan buat ngebangunin tenda sebelah. Awalnya mau dibangunin karena ini kan udah jam-jamnya orang samit, harusnya mereka udah bangun dong gitu kan, dan ya sekalian ngebangunin iseng-iseng dan sekalian minta pertolongan. Tapi ketika mereka lagi jalan ke arah tenda tersebut, lagi-lagi tenda itu benar-benar jadi tenda goyang lagi. Tapi nggak kelihatan siluet apapun, ada suara apapun dari tenda itu. Jaya sama Joni langsung kayak diem. Itu tenda kenapa sih Jay? Kok bisa-bisanya goyang terus? Lagi ngapain sih mereka? Lagian di dalam tenda itu ada berapa orang?
Dan mereka juga seolah gara-gara tenda itu goyang, jadi nggak berani buat ngedeketin tenda tersebut. Sampai akhirnya bodo amat dah, gue gak mau nyari perkara lagi. Gue takut jump scare, gue juga takut bahwa tenda atau isi dari tenda tersebut itu bukan manusia. Akhirnya Jaya sama Joni mengurungkan dan buat cari temennya dengan tanpa pertolongan dari si tenda tersebut. Sampai akhirnya Jaya sama si Joni ini itu langsung pergi ke tempat yang dimana jalurnya si Ilham ini kan. Nah baru mau memasuki ke semak, nggak lama mereka dikagetin sama si Ilham. Yang parahnya adalah Ilham itu seolah udah tahu bahwa di depan ini ada temen-temennya. Dan langsung kayak dari semak itu benar-benar dikagetin. Wah yo gitu kan. Itu berasa jantungnya loncat-loncat. Mau si Jaya, mau si Joni gitu kan, langsung kaget dan teriak, setan gitu kan. Dan di situ cuman bisa ketawa-ketawa doang si Ilham gara-gara ngeliat kejadian tersebut. Nah ketika udah ketawa-ketawa, si Ilham ini kayak bantuin. Dan PA-nya si Jaya langsung bangun dan langsung ngegampar juga. Sebenarnya nggak mukul atau ngegampar kenceng gitu, kayak plok. Lu Ilham kan gitu. Termasuk si Joni ikut-ikutan. Si Joni langsung nampar-nampar juga. Lu beneran kan Ilham, lu beneran kan? Lu berdua ngapa sih pada mukulin pipi gua? Itu bantuin. Enggak, gue pengen masin dulu. Sampai dicubitin dan sebagainya. Karena kejadian tersebut atau kelakuan temennya ini, Ilham jadi kesel dong. Si Ilham ini langsung kayak ngomelin. Ini beneran gue Ilham. Apa yang lu lihat? Ada yang miripin gua? Siapa? Bilang, dia bilang gitu kan. Ya udah dah, alhamdulillah kalau memang ini beneran lu gitu kan, atau beneran temen mereka. Sampai akhirnya dibantuin dan mereka sampai di tenda lagi. Dan di situ ketika sampai di tenda, Jaya sama si Joni ini cuman bisa ngelirik ke salah satu tenda, yang dimana tenda itu lagi-lagi senyap atau diem aja. Dan ditegur lagi sama Singgus, lu ngeliatin apaan sih ke tenda itu? Gua agak ngerti dah. Yang pasti tenda itu selalu goyang. Ya udah biarin aja. Lagian kan mobil goyang udah ada. Ya kalau ada tenda goyang gak usah aneh lah. Tapi harusnya sih mereka gak ngapa-ngapain. Dilihat dari barang-barang mereka yang ngecamp atau di tenda tersebut itu laki semua. Di situ pun Joni langsung nimbalin. Ya biar kata laki semua juga. Kalau jeruk makan jeruk mau ngomong apa lu? Lebih horor kan? Iya sih, tapi ya udahlah bodo amat. Kalau mereka melakukan hal yang aneh-aneh jeruk makan jeruk juga agak apa-apalah. Yang penting kagak kedengeran kesini dan gak ngeganggu kita. Dan kita juga mau ngecek kan serba bingung juga. Ya itu kan bukan ranahnya kita. Ya selama gak ada suara yang menurut kalian itu melakukan sebuah tindakan aneh-aneh, ya udah kita diemin aja. Tiba-tiba Engkus tuh menjadi seorang yang bijak pada saat itu. Jaya yang ngedengar ucapan dari Singgus ini cuman bisa ngerenyitin dahinya. Tapi ya sudahlah, dan langsung nanya ke si Ilham. Ham, ini gimana anak orang? Nah kan gua kata dia bilang apa? Nih orang langsung kesambet. Lu lagian laguan aja jalur sini. Udah tahu ini jalur serem banget. Ya memang dari awal juga kita enggak yang namanya ketemu sama demit. Tapi ujung-ujungnya kayak begini lagi. Udah lu jangan ngomong aja. Udah, nih gue lagi coba sembuhin. Di situ Ilham lagi coba nyembuhin gimana supaya cepet sadar. Jadi kayak dioles-olesin sama minyak kayu putih dan sebagainya. Dan setelah istirahat di situ di tenda sekiranya 10 sampai 15 menit, akhirnya Sinta ini kebangun. Cuman dalam kondisi yang histeris, ketakutan. Takutnya masih ada sosok tersebut gitu kan. Tapi mereka semua atau teman-teman dari si Ilham ini ngiyakinin, enggak, ini kita manusia kok, kita benar manusia, bukan yang namanya demit. Di situ pun si Sinta ini cuman bisa ngucapin pelong dan rasa syukurnya dan memastikan lagi bahwa memang yang dilihat si Sinta ini adalah manusia asli. Di situ pun saking refleksnya buat memastikan, Sinta ini sampai nyubit pipi dari si Ilham, yang dimana Ilham nggak bisa ngelawan, justru kayak malu-malu kucing gitu kan. Dalam hati si Ilham, nah apa sih ini bocah-bocah? Tadi si Jaya sama si Joni, sekarang si Sinta.
Jangan sampai si Engkus juga ngikutan nyubit. Dan bener aja, ketika lagi dalam hati ngegumam kayak gitu, teman-teman mereka semua termasuk si Jaya, si Joni itu ikut-ikutan nyubit. Gara-gara kenapa sama mereka berdua enggak dicubit itu kesel, tapi sama si Sinta dicubit malah diem baik. Kayak seolah ada pilih kasih gitu kan, mereka ikutan dan berlindung di yang namanya si Sinta ini. Dalam hati si Ilham, geblek nih bocah bertiga ya. Awas saja lu turun dari gunung atau naik gunung berikutnya tanpa adanya Sinta. Gua kasih pelajaran buat lu bertiga ya. Dalam hatinya sambil natap ke mereka bertiga dengan tatapan yang mengandung arti. Mereka bertiga udah tahu nih bahwa satu sahabatnya ini udah mulai kesal. Akhirnya mereka untuk nggak ngelanjutin cubit pipis dari si Ilham ini. Ya setelah itu akhirnya Ilham ini nanya ke si Sinta, sebenarnya udah ada kejadian apa dan kenapa kok bisa tiba-tiba nyasar atau berada di sebuah semak belukar gitu kan. Akhirnya dijelasin kejadian yang sebelumnya, dan Sinta juga menjelaskan dengan satu barang sambil nunjukin awalnya tuh berawal dari sini, dari barang tersebut gitu kan, yang dimana barang tersebut dikasih unjuk ke mereka berempat gitu kan. Nah setelah dikasih unjuk tuh Ilham cuma manggut-manggut aja. Nah ketika selesai pipis pokoknya dijelasin semua panjang lebar. Nah kenapa alasannya bisa pingsan. Semakin lama diikutin sosok tersebut kan makin serem. Nah ternyata sosok itu makin lama makin dekat dan seolah kayak langsung nimbihin Sinta ini cuy. Yang dimana Sinta juga udah nggak bisa berontak pada saat itu, jadi kayak udah pasrah aja. Dan karena saking ketakutan perwujudan dari setan tersebut, Sinta akhirnya pingsan cuy. Nah itulah penjelasan dari si Sinta ini. Nah setelah dijelasin si Ilham ini cuma ngasih wejangan yang dimana ketika naik gunung atau berpergian kemanapun ada baiknya untuk tidak mengambil apapun. Ya memang tujuan Sinta ini baik untuk mengembalikan barang tersebut, yang dimana memang ketika jatuh barang tersebut arahnya itu ke jalur gitu kan. Ya Sinta itu kayak beranggapan bahwa mungkin barang ini adalah barang yang ngecamp di situ atau orang yang ngecamp di atasnya atau gimana, nggak tahu lah gitu kan. Yang pada intinya dia itu akan ngembaliin setiap ketemu pendaki lain atau ditanyain ini punya lu bukan, ini punya lu bukan. Ya ternyata dari barang tersebut itu adalah memang ya mungkin yang punyanya itu setan gitu kan. Sebenarnya Sinta ini nggak percaya dengan hal yang begituan, tapi gara-gara kejadian tersebut dia tuh akhirnya percaya dan nanya ke si Ilham, lalu solusinya gimana. Ilham pun kayak minta barang tersebut dan Ilham pun minta untuk mereka standby di situ untuk gak kemana-mana, sedangkan Ilham bakal ngebuang atau ngembaliin barang tersebut. Ya walaupun sudah ditolak atau kayak Sinta ini pengen ikut, tapi Ilham ini kayak ngelarang dan termasuk teman-temannya yang lain untuk tidak ikut. Ya intinya nggak boleh lah, daripada lu nanti pingsan dan malah nanti nyusahin ke kita semua. Udah lu stay aja di sini kita ngopi-ngopi. Akhirnya Ilham ini cabut dan pergi entah kemana pada saat itu, entah ngebuang barang tersebut, entah ngembaliin kemana, nggak tahu lah. Akhirnya mereka ngopi-ngopi nih berlima, ada Jaya, ada Engkus, ada Joni, terus ada si Sinta juga gitu kan, jadi berempat. Akhirnya mereka ngopi dan di situ semua sekarang baru sadar bahwa tenda yang di sebelah satu tenda tersebut itu goyang-goyang lagi. Sinta dengan keponya nanya dong, itu tenda kenapa? Sedangkan yang lain termasuk Jaya itu cuman bilang, oh mungkin mereka mau prepare summit atau jalan ke puncak. Yang sebenarnya Jaya sama Joni pun gak tahu. Dan Gus pun jadi tahu bahwa oh ternyata ini loh yang dimaksud dengan tenda goyang menurut teman-temannya. Dan mereka itu sempat kepo sebenarnya ada apa di dalam tenda tersebut. Dan saking keponya, karena mereka juga penasaran, mata mereka terus melotot kan ke tenda tersebut. Gak lama dari dalam tenda tersebut seolah ada yang keluar, tapi sosoknya itu benar-benar nyeremin. Sosoknya adalah setan yang sebelumnya
dilihat sama si Jaya sama si Joni dengan kondisi muka yang berantakan. Mereka berempat langsung teriak histeris ketakutan. Wah, gitu kan. Dan setan itu langsung natap ke mereka berempat. Dan pandangan yang awalnya natap ke mereka berempat, setan itu kayak ngeliat kiri kanan. Entah apa yang dilihat. Tapi Jaya juga nggak bisa berbuat apa-apa, yang dimana sudah diamanatin untuk nggak pergi kemanapun. Karena itu adalah sumber malapetaka. Tapi beda halnya sama kayak Sinta. Justru Sinta ini ketakutan. Sinta ini malah lari, yang dimana bikin dari Jaya dan kawan-kawannya ini ikut ngejar si Sinta buat nggak terus-terusan lari. Dan alhamdulillahnya Sinta ini cepat ketangkap atau kekejar sama mereka bertiga. Dan ketika udah dikejar, Jaya ini menjelaskan lah bahwa kalau melihat sosok begituan nggak boleh yang namanya lari. Apalagi Sinta ini kan rajin sholat, masa iya takut sama yang namanya demit. Sinta pun cuman kayak nunduk sambil meresapi omongan dari si Jaya tersebut. Ya dalam hati Sinta, ya wajar aja kali kalau yang namanya takut sama setan, apalagi wujudnya nyeremin kayak begitu. Orang normal mana yang gak takut? Jaya ini seolah kayak tahu isi hati dari si Sinta ini. Jaya cuman bilang, gua tahu kita semua takut, tapi ada yang gak takut, no. Ilham. Dia mah gak pernah takut sama yang begituan. Justru kalau bikin kesel malah didatengin. Di situ pun si Sinta ini kayak seolah, nggak bisa nyerna apa yang diomongin sama si Jaya. Jadi kayak ya udah yuk jalan lagi. Dan ketika mereka mau jalan ke tenda lagi, mereka tuh kayak ngendap memastikan bahwa di tenda yang sebelumnya dilihat itu nggak ada sosok tersebut lagi. Dan pas diperhatiin, alhamdulillah nggak ada tuh yang namanya sosok si menyeramkan itu. Dan ketika mereka mau balik atau masuk ke dalam tenda, dalam artian ke depan tenda yang kapasitas banyak ini, mereka itu dikagetin sama si Ilham yang langsung ngagetin mereka berempat. Dan sontak di situ pun Sinta pun langsung nangis gara-gara kejadian tersebut. Dan itu pun kali pertamanya si Ilham palanya dikeplak sama si Jaya. Daglok, dia bilang, lu ngapa tiba-tiba ngagetin? Ya maaf, sambil nunduk dengan suara pelan. Sampai akhirnya Ilham ini minta maaf bahwa dia tuh kelepasan, dimana lupa kalau Sinta ini ikut. Akhirnya ditenangin, dihibur. Si Jaya ini kayak ngelawak jadi badut gitu kan. Akhirnya pecahlah suasana tersebut. Dan karena memang kondisinya pada saat itu pun udah menunjukkan sekitaran mau hampir jam 5, mereka langsung satset prepare untuk persiapan summit. Akhirnya mereka prepare, terus ada yang sholat dan sebagainya lah. Dan tidak peduli dengan kejadian yang sebelumnya. Tapi Jaya ini sempat kepo, lu ngeliat gak sosok yang di sebelah tadi? Ilham itu cuma senyum dan meyakini bahwa sosok tersebut itu gak akan yang namanya gentayangan lagi. Singkat cerita, semua persiapan udah selesai. Akhirnya mereka memulai untuk summit. Ya kalian tahu sendiri kan bahwa Jaya sama si Joni ini nggak tidur semalaman, yang dimana memang fisiknya itu kelelahan. Sampai akhirnya mereka jalan agak sedikit terhuyung, apalagi kalau udah kena yang namanya sinar matahari. Bodo amat dah. Nanti kalau kita nggak kuat, kita rebahan aja kali ya Jon ya. Udah siang ini, nanti kita minta buat si Ilham jalan duluan, kita rebahan aja. Lagian kan ini hajatnya dari si Ilham gitu kan. Ya udah. Nah akhirnya karena memang mereka juga nggak kuat, jadi mereka cuma jalan beberapa langkah dan memutuskan untuk istirahat. Karena memang Ilham juga nggak tega, akhirnya kayak ya udah dah, lu berdua sono istirahat, biar yang summit gua bertiga. Akhirnya senang tuh mereka berdua dan ngebalik kanan lagi. Ya walaupun Jaya ini udah ketakutan, takutnya diteror sama itu demit, tapi punya keyakinan yang dimana seserem-seremnya demit, kalau udah yang namanya ngantuk, udah nggak bakalan bisa ngedenger apapun lah. Bodoh amat. Di situ pun
Jaya itu kayak ngasih kode bahwa tempatnya aman kan. Si Ilham pun cuman senyum dan memastikan lagi sambil bisik-bisik, udah lu gak usah khawatir, gak akan ada satu sosok yang berani gangguin lu tidur, kecuali gua kalau misalkan udah turun. Di situ pun sampai akhirnya nurut. Ya udah tuh mereka balik lagi ke tenda, dan kali ini yang jadi kambing conge adalah si Engkus. Tanpa pikir panjang, Engkus ini ngikut. Dan memang pada saat itu pun view-nya bagus banget. Bahkan Sinta ini sampai terkesima dengan fenomena atau keindahan alam pada saat itu. Ngelihat lautan awan, ngelihat sunset dan sebagainya, benar-benar kayak mengagumi banget. Dan justru ketika ngelihat pemandangan itu, Sinta ini kayak seneng dan bahagia banget, dan dia pengen melakukan pendakian lagi. Ya, itu pun diiyakan, dan di situ pun ada sebuah adegan di mana ya baru pertama kali ketemu, ya punya momen tersebut di mana mereka kayak saling suka sama suka tanpa bilang. Jadi kayak udah antara perasaan ke perasaan gitu cuy. Enggus yang ngeliat di belakang cuman bisa gigit jari, dan Enggus ngerasa bersalah dan kesel. Tahu gitu gua tadi ikutan tidur juga. Tapi kalau gua kagak ngelanjutin, ini udah setengah jalan. Dilanjutin malah cuman ngeliatin keuuan mereka berdua. Malah gua udah kagak dianggap sama mereka berdua. Apes. Bodo amat dah, gua ngikutin aja. Di situ pun gua cuman bisa ngikutin di belakang. Cuman karena kesel akhirnya dia ngebalap. Gua duluan di depan dah, lu pada di belakangan aja. Gua pengen buru-buru sampai puncak. Ilham yang nggak tahu kenapa dengan situasi kondisi si Enggus, ya udah lu kalau mau duluan aja, tapi jangan jauh-jauh ya, ntar nyasar lagi. Iya, gua bakalan nyasar, kata si Enggus sambil ngedumel dalam hatinya. Tapi di sisi lain juga Enggus ngerasa bahagia pada saat itu. Singkat ceritanya cuy, mereka itu udah sampai puncak dan turun lagi dengan selamat ke area camp. Nah, ketika sampai di area camp, tenda yang di sebelah itu nggak ada. Dan bahkan mereka juga nggak ketemu pendaki lain ketika mereka jalan ke puncak. Yang dimana Engkus sudah berasumsi bahwa tenda sebelah itu bukan tenda manusia. Dan lagi si Jaya sama si Joni juga ketika dibangun itu kayak, loh tenda sebelah kemana? Tapi Ilham ini bilang bahwa pendaki yang di sebelah itu udah turun. Ya Jaya sama si Joni itu kayak manggut aja gitu kan. Oh ya udah. Dan di situ pun kayak udah prepare, mereka juga kayak makan-makan. Tapi Sinta ini nggak ngomong sepatah kata pun tentang tenda sebelah. Ya mungkin udah kali, dan memang mungkin penglihatannya nggak ngelihat bahwa pendaki itu udah turun. Jadi kayak masa bodoh. Ya Ilham pun kayak ngasih kode ke si Engkus bahwa lu jangan cerita apapun gitu kan. Ya udah, Engkus pun kayak ngerti. Singkat ceritanya mereka turun ke bawah dengan selamat tanpa ada namanya kendala apalagi gangguan dari para si demit. Dan ketika udah turun, ya senyum di mereka berdua, terutama Ilham dan Sinta, jadi kayak lagi bunga lagi mekar-mekarnya. Yang awalnya agak sedikit canggung, sekarang udah jadi lepas. Dan memang kelihatan kalau menurut Jaya sama si John ini roman-romannya udah pacaran nih. Dan mau nanya kan, tapi ya masih ada si Sinta. Kalau nanya ke si Ilham pun pasti nggak akan dijawab. Nah, yang karena pada saat itu kondisinya Engkus yang ikut, otomatis nanti Engkus yang bakalan di sidang sama mereka berdua. Singkat cerita, mereka itu pulanglah ke rumah masing-masing atau ke habitatnya masing-masing. Nah ini ketika sampai rumah pun mereka udah selamat nih cuy, nggak ada kejadian apa-apa. Tapi ketika ditanya, ya ini lagi mau nyidang si Engkus cuman cemberut aja. Bisa-bisanya lu pada enak-enakan tidur pada saat pendakian itu, gua jadi kambing conge ngeliatin keuuan mereka. Di situ pun Engkus nggak mau ngomong sepatah kata pun atau apa yang dilihat gitu kan. Lu kepo kan, udah amat, kata si Engkus tuh. Udahlah, urus masing-masing, biarin aja, toh temen kita udah
punya pasangan, jadi nggak usah kita ganggu lagi. Dan kemungkinan, kata Singgus, mereka akan ada yang namanya mountain date atau naik berdua doang tanpa ada kita nih. Ya kita sih cuman bisa berdoa atas kelancaran hubungan mereka. Dan sampai akhirnya mereka bertiga pun ngerti yang dimana kalau dibutuhin bantuan, ya mereka akan siap. Tapi kalau memang mereka cuma mau naik berdua doang, ya mereka pun gak ada permasalahan gitu kan. Karena ya sudahlah, toh Ilham juga bukan orang sembarangan ketika di pendakian. Banyak segudang ilmu, bukan orang yang cuma mendaki, tapi tahu yang namanya baca peta dan sebagainya. Sampai akhirnya setelah kejadian tersebut dan bahwa sahabat-sahabatnya ini juga ngerasa udah tenang, sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Dan buat kelanjutan ceritanya, kira-kira ada hal yang menarik apa? Dan masih belum tahu kan kalian, kira-kira Ilham dan Sinta ini bakalan nikah atau enggak nih? Pokoknya kalian terus tulis di kolom komentar ya, karena nextnya itu akan ada petualangan Ilham sama Sinta yang dimana mereka nyobain ke beberapa gunung karena Sinta udah mulai tertarik. Ya, segala sesuatu yang ada di cerita ini positifnya silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.